Menelusuri jejak-jejak Ratu Pantai Selatan di Pulau Dewata, Bali, khususnya di Pelinggih Kancang Ratu Kidul di Penginuman Gilimanuk, Jemberana Negara. Bersama saya, Cerotopakan Selobi Omnivora, tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. Ler Suryawadaliro Saka hing jalane ding arsa mataning jagat Dak mangop aneng sapu cageng wokir marbapak bang sumera. Pemirsa, wacana Ratu Pantai Selatan di pesisir Bali Selatan mengandung sebuah pesan religius dan magis untuk penghormatan terhadap laut yang dipersonifikasikan sebagai seorang ibu. Ibu akan selalu menjadi tempat mencurahkan keluh kesah dari anak-anaknya. Demikian pula laut menjadi tempat penampungan segala kotoran, sampah. Namun, tetap saja laut dibutuhkan karena merupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Mengingat begitu pentingnya laut, maka masyarakat wajib melindungi dan melestarikannya dari ancaman abrasi dan pencemaran. Apabila laut dalam kondisi kritis dapat menimbulkan bencana yang dikenal dengan tsunami, kemudian diartikan sebagai petanda akhir zaman. Suatu wilayah atau pemerintahan sedang mengalami masa sulit seperti terjadinya konflik politik, sosial, dan ideologi akan dapat penyucian secara lahir batin melalui ritual yang dikenal dengan melukat. Penyatuan dan penyucian diri dengan alam semesta juga merupakan simbol dari penyucian Buana Alit serta Buana Agung itu sendiri. Dengan melakukan ruatan diperoleh ketenangan, kenyamanan, dan ketentraman. Apabila badan merasa nyaman dapat berpengaruh terhadap ketenangan dan ketentraman pikiran. Dan seseorang yang berpikir tenang serta berperilaku bijak adalah orang yang sehat secara fisik, lahir maupun batin. Jadi melukat atau ruatan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal tentang pengobatan tradisional atau penyucian diri. Keberadaan Kanjeng Ratu Kidul di pesisir pantai selatan Bali menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dalam nuansa melukat atau ruatan itu. Di Bali, tokoh Kanjeng Ratu Kidul juga dipandang sebagai tokoh yang keberadaannya tidak terlepas dari kekuatan alam supranatural atau alam halus, sehingga diberi nama atau julukan berbeda-beda, antara lain seperti Bunda Ratu, Kanjeng Ratu Gede Kencana Sari Sekaring Jagat, Ratu Biang Sakti, Ratu Niang Sakti, Ratu Ayu Subandar, Dewi Kuam Im, Dewi Danuh, Ibu Dewi Parwati, Dewi Gangga, Ratu Ayumas Manik Tirta, Ratu Ayumas Kentel Gumi, Ratu Ring Tengahing Segara, Ratu Hyang Giri Putri, Ratu Ayu Manik Mecorong Dane Gusti Blengbong, Ratu Sawang Dalem, Ratu Sangkala Sunya, dan beberapa nama yang lainnya. Nama-nama yang diberikan kepada Kanjeng Ratu Kidul berdasarkan keadaan, kepribadian, kekuasaan, serta fungsi dan tugasnya sebagai pengemban amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam perspektif spiritual. Oleh karena itu, lukisan Kanjeng Ratu Kidul di Pelinggih, gedong, patung, dan berbagai wujud lain menjadi simbol peran dan kepribadiannya. Misalnya pada saat murka, maka lukisannya terlihat menyeramkan. Juga pada saat berperan sebagai seorang ibu yang maha pengasih, penyayang, dan pemberi berkah, terlihat lukisannya cantik dan anggun, berpakaian serba hijau dengan mahkota di kepalanya, mengendarai kereta kencana di atas gulungan ombak.
Beragam versi cerita lahir terkait dengan reinkarnasi Kanjeng Ratu Kidul. Beliau berwujud dan bermanifestasi sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Dipercaya oleh masyarakat di Jawa sebagai ratu penguasa pantai selatan. Tetapi di tempat yang lain beliau dipercaya pengiring atau ancangan dan unen-unen. Dahulu dikatakan Kanjeng Ratu Kidul adalah seorang putri raja sekitar abad ke-8 yang sangat cantik. Saking cantiknya, semua laki-laki tertarik. Akhirnya dikenai guna-guna, rusaklah wajahnya. Karena malu, lalu sang putri melarikan diri ke Laut Selatan. Namun kemudian diberikan anugerah oleh Betara Segara, dijadikannya penguasa lautan. Pada versi lain, Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul dahulunya adalah seorang putri yang pandai menari sehingga menjadi kesayangan pangeran. Namun cinta mereka tidak mendapat restu dari raja sehingga ia menceburkan diri dan menjadi penguasa di Laut Selatan. Kemudian di Pura Tirta Segara Rupak Penginuman Gilimanuk Jembrana ini juga ada pelinggih yang dibalut busana hijau yang merupakan pelinggih daripada Kanjeng Ratu Kidul. Seberkas sinar dikatakan jatuh di tanah wilayah itu. Ternyata itu adalah sebuah awal petanda beliau hadir di tempat di mana banyak orang-orang spiritual akhirnya berdatangan yang menuturkan bahwa Kanjeng Ratu Kidul sering terdengar dan juga datang di tempat ini. Namun hanya sebatas anjang sana karena tidak ada situsnya. Artinya beliau tidak diperdewakan. Akan tetapi dalam agama Hindu selalu percaya adanya Rawa Beneda yang diibaratkan sebagai timur barat atau laki-laki dan perempuan. Atas dasar kepercayaan itu pula lah dibangun Pura Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul di areal Pura Tirta Segara Rupak Penginuman Gilimanuk Jembrana ini. Memang hal ini menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat dan selalu mengaitkan dengan keberadaan Siwa, Hindu, dan juga Buddha. Kalau di Jawa, Kanjeng Ratu Kidul dianggap Dewi Laut. Sama halnya dengan di Bali, yang namanya Laut tetap dipuja dan disakralkan oleh seluruh umat Hindu. Pada hakikatnya, di Bali telah memiliki nama tersendiri untuk pemujaan terhadap laut mereka dengan konsep Dewa Baruna. Namun menurut daripada pemangku yang bertugas di Pura Tirta Segara Rupak, khususnya di Gedong Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul ini, dikatakan apapun nama, dengan kata apapun ia disembah, tetaplah percaya pada keyakinan bahwa beliau memang ada dan menyinari kita semua untuk sebuah kemakmuran. Intisari sebuah pemujaan dikembalikan sesuai dengan kata hati, kletek bayu, dan rasa. Jika kedatangan atas dasar niat baik dan permohonan yang tulus ikhlas kehadapan ide Sang Hyang Widi-Wasa, apapun permohonannya dan siapapun yang dipuja, dipastikan mendapat hasil yang positif. Begitu juga untuk Pelinggih Kanjeng Ratu Kidul di Penginuman Gilimanuk Jembrana negara ini. Setiap manusia memiliki rasa dan hati nurani atau naluri batiniah dan kepercayaan atas fenomena yang terjadi terhadap diri masing-masing. Naluri, rasa, kletek bayu dicetuskan menjadi keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat gaib dengan mempercayai Kanjeng Ratu Kidul. Saya Cerita Pekan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.